Oke, pagi ini kita akan sedikit menyinggung tentang cinta mani dalam tautan bagaimana kata cinta mani itu terkait dengan Indonesia, cintanya Indonesia, maninya itu terkait dengan Barat dan keglobalan. Kenapa? Karena ada dua suku kata pecah dua tentang kotoran tinja dan satu lagi tentang mani alat persetubuhan. Air seni air. Oke, nah dari situ kita mengerti bahwa batunya, kristal gioknya, kenapa giok saya suka kapital, GIOK, ya kan? Giok. Kalau kita pakai istilah bahasa Inggrisnya jeder. Nah, jeder kita ingat dengan perang bintang Star Wars. Oke, nah lalu kita ingat itu konstelasi dan instalasi tentang atas. Oke, nah setelah itu kita mau lihat sih, ini adalah salah satu contoh dimensi kuantum waktu, timeline. Saya selalu berkata bahwa ini lahir dan kemudian ini adalah ujung, yang kemudian ini menjadi faktor X antara ada dan tiada. Sama nih, ini soal powder, puyer, ya kan? Nah, yang kemudian di sini saya kasih tentang gulungan. Mengapa? Karena ujung gulungannya. Lalu apa kaitannya dengan ini? Nah, karena ini adalah ujung, kemudian di balik ujung ini kalau Anda punya barangnya, ini ada kata X, ya. Itu menandai kode X. Kenapa? Karena ini A, ini Z, ini Y, ya kan? Y itu terkait dengan tabib yang ajaib, ya kan, kemudian sebagai kemusisatan, keajaiban. Tetapi kita mau bahas di sini faktor X di mana gulungannya. Nah, kalau menjadi akhir, maka ini antara ada dan tiada. Yes and no. Kelihatannya no. Kenapa? Karena panjangnya yang seharusnya ke sini itu tergulung menjadi gulungan ini. Nah, seperti ini. Ini gulungan ujungnya. Dia tergulung, tetapi kumparan ujungnya gulir. Dan demi waktu yang bergulir bersamamu, ya kan, itu salah satu ujung gulir yang kemudian kita tahu. Nah, ini tentang faktor X. Nah, ternyata semua manusia dia punya alur, ini nggak bisa ditolak nih. Itu sebabnya ada sedikit pemberitahuan tentang kode X, faktor X pada tiap-tiap manusia. Mengapa penting di titik S? Karena nilai waktumu, nilai darahmu, nilai fungsi dari fucking toolsmu, ini di sini. Ya, ini adalah titik di mana engkau harus tahu karma, ajab, dan arah penggiring mampusmu. Dan itu berlaku pada semua manusia. Nah, lalu mengapa orang tidak terlalu tahu tentang ini? Bahkan kalaupun tahu, pengetahuannya diarahkan pada pemahaman yang lain dan pada hal-hal yang terlalu lebay atau terlalu tidak sampai. Nah, karena ada sebuah pengkondisian. Pengkondisian dari mana? Dari kata kodek itu kita tahu. Kenapa? Karena kalau kita menelusuri kapital dan fungsi bolak-balik kiri kanan, Anda akan mendapati kata dog. Apa itu dog? Dog bukan sekedar anjing yang menyatakan anjing putih, cucunya Anubis, tidak. Dog adalah tentang idok. Idok itu adalah doktrin juga, dogma juga, tetapi yang terakhir adalah medis. Nah, itu sebabnya kalau Anda memakai skala dan belajar sekolah medis, nah dari angka 0 sampai angka 2003, sekolah medis itu di seputar sini nih. Yang kemudian Anda dapati itu terkait dengan Rothschild, Medistra Education College. Jadi mereka mendirikan. Loh, apa kaitan dengan Rothschild? Dan apa kaitannya dengan kode X dan DOC? Karena mereka menyembunyikan dan mendorong kalian masuk. Itu sebabnya ada kaitan medis, asuransi, dan perbankan ekonomi. Jadi mereka tahu nih, rahasia semua orang akan melalui jalur ini. Dan kalau ini dipotong, artinya diboikot, artinya disabotase, artinya dikuasai. Maka Anda bisa dengan senang hati diarahkan untuk jadi sakit. Dan kalau sudah sakit, maka
itulah yang menjadi kunci, yaitu kodek and e-doctor, medistra. Nah, itulah salah satunya. Nah, tetapi mereka belajar daripada Cintamani juga tentang kekuatan bagaimana Cintamani punya timeline. Itu sebabnya jika kalian tahu akan hal ini lebih dahulu, maka dari sini Anda bisa waspada dan berhati-hati, serta ini yang membuat kita tidak bisa menyimpan, karena kalau engkau tidak punya pengetahuan di sini pasti jebol. Begitu jebol, apa yang ditandai lewat sakit penyakit. Ingat, sakit penyakit adalah dari titik. Saya cerita begini, ada 3 ilmu. Yang pertama adalah ilmu tak sempurna, yang kedua adalah ilmu sempurna, dan yang ketiga adalah ilmu lebih dari sempurna, yang kalau diposisikan itu seperti engkau mengangkat tangan seperti ini. Kenapa begini? Karena titik tidak sempurna adalah pada kita, titik kesempurnaan ada pada bumi. Loh, kok pada bumi? Nah, namanya juga bumi punya segala kekayaan, tetapi belum kerayaan, karena raya adalah titik punya semesta raya. Itu sebabnya kategori kaya boleh, tetapi kaya raya nggak boleh. Oke, nanti kita belajar soal penyimpanan. Mengapa penyimpanan? Karena penyimpanan terkait dengan kesempurnaan. Yang tidak sempurna engkau harus mengelola, dibantu dan diarahkan oleh pihak yang sempurna, yaitu ilmu alami kealamian, untuk dipergunakan menjadikanmu yang tidak sempurna naik tingkat menjadi titik agak sempurna menuju kesempurnaan, yang kemudian tujuannya adalah semakin naik lebih dari sempurna, bicara tentang spiritual. Nah, perhatikan, kalau Anda menyadari bahwa Anda adalah makhluk hidup yang tidak sempurna, itu sebabnya lahir tidak membawa apa-apa, mati pun Anda tidak akan membawa apa-apa, kalaupun bawa secukupnya. Dan anak, mantu, cucu, semuanya dengan sistem segitu. Dan kalau kita akumulatif 8 miliar orang, disempurnakan oleh alam, sampai napas nggak kekurangan, makan minum nggak kekurangan, nggak kekurangan, sebagainya nggak kekurangan. Itu namanya adalah ilmu sempurna yang menyiapkan, menyediakan, memberi, menghidupkan, memberkatimu 8 miliar orang. Itu adalah titik bumi kaya dengan titik nilai sempurna. Oke, lebih sempurnanya itu terkait dengan sejarah daripada keterciptaan bumi dan adanya bumi di semesta raya. Oke, itulah tujuan kita, bagaimana kita di akhir hidup. Jadi yang tidak sempurna cerita bahwa mereka menguasai yang lebih daripada sempurna, bahkan menguasai kesempurnaan. Itulah yang terjadi sekarang, yang akhirnya otaknya pada konslet semua. Oke, kita bahas berikutnya. Saya bicara tentang giok Cintamani. Itu adalah salah satu kekayaan alam yang ada di titik sempurna, dimiliki oleh bumi, yang dipelihara dan disupport oleh yang lebih dari sempurna menurut sejarah kejadian bumi, struktur, mekanisme, dan adanya benda yang saya sebut Cintamani legendaris. Perhatikan baik-baik. Lalu bagaimana dengan virus kanker, HIV, tumor, diabetes? Siapa yang punya? Manusia yang punya? Enggak, alam bumi. Nah, itu. Oke. Nah, kalau Anda sudah menyadari bahwa virus dan sakit penyakit itu menjadi tanda Anda sedang diajar oleh bumi karena titik X-mu mengalami kasus. Nah, dari situ Anda tahu bagaimana mencari. Tetapi karena kemunafikan dan kekuasaan yang mensabotase ilmu serta penguasaan medis, maka menjadikan seperti ini. Kalau ini 0, ini adalah titik 2023 di mana saya ada di sini dan menjelaskan kalian. Adalah titik saya tulis kapital kodek, yang artinya mereka menemukan pintunya. Lalu pintunya mereka tulis ini milik dokter. Padahal mereka tahu kesembuhan punya siapa? Punya alam.
Begitu juga dengan penyakitnya punya siapa? Punya alam. Disease and illness, it's a nature being. The owner is the earth. So the healer also earth. Nah, lalu ketika mereka menyabotase dan mereka menikung, lalu mengatakan bahwa mereka bisa menyembuhkan tanpa ajaran dan arahan yang tepat, kira-kira apa yang terjadi? Anda akan tersedot. Nah, ilmu sedotannya itulah yang cukup menyenangkan dan berbalik lagi pada kekuasaan. Jadi tahu ya, nah ketika Anda menemukan pintu, perhatikan, namanya pintu timeline quantum codec. Anda mengetuknya, dan orang yang di dalam itulah yang punya kesembuhan, dan orang yang di dalam yang memberi otoritas penyakit menghajarmu sampai engkau harus mengerti ada pintu X di sana. Lalu engkau mainkan politik identitas seolah-olah engkau punya pintu X. No. Yang betul adalah kita lihat bagaimana yang ada di dalam itu keluar dan melakukan sesuatu untuk yang namanya kesembuhan. Maka kita akan balik dari kodek, arah baliknya kita balik. Begitu kodek dibalik, Anda akan mendapati X-E-Doc namanya. Begitu X-E-Doc itu namanya adalah alam yang menuntun, karena alam yang mempunyai ilmu kesembuhan dari penyakitmu yang adalah tanda bukti kau munafik di titik-titik tertentu. Nah, itu sebabnya jangan lupa saya dengan mudah melihat Anda. Tinggi badan Anda saya bagi dua, saya lihat lingkar perut, dan saya akan dapati usia menjelang kau ditandai mampusmu menderita. Oke? Jadi pastikan itu Anda miliki pengetahuan Anda agar Anda bisa waspada. Kenapa sih kita harus memiliki pengetahuan itu dan ditandai? Itu sebabnya memiliki batu cintamani, ya kan? Anda boleh baca di Wikipedia, Anda boleh telusuri, dan itu menjadi tanda Anda punya garis waktu yang baru. Nah, oke. Jadi tinggi badan bagi dua ditambah lingkar perut Anda dikurangin, maka itu adalah titik X Anda. Nah, kalau saya melihat rupa orang udah ketahuan tuh titik X-nya berapa, usianya berapa, dia udah ini. Nah, kalau dia banyak gaya, biarin aja. Kenapa? Karena dia harus cari banyak uang untuk masuk rumah sakit dan mulai mengalami yang namanya titik X. Ini adalah penumpukan karma ajab sakatul mautmu, di mana kau pertanggungjawabkan tentang nilai waktumu, nilai tubuh dan darahmu dari makan minum, dan nilai bagaimana kau melakukan persetubuhan sampai meninggalkan jejak anak-anakmu seperti apa. Itu kebaca semua. Oke? Nah, dari situ kita baru akan masuk ke sebuah arena antara ada dan belum ada. Nah, dari saya sebetulnya bikin konsep tentang tak sempurna, sempurna, lebih dari sempurna. Kemudian di dalamnya ada dinamika penempatan ini. Kata tidak, belum, kemudian iya, jangan, dan oke. Nah, itu harus ada di sebuah penempatan. Jadi semua ada garis waktu, tetapi di tempat-tempat pencapaian kita harus menjelaskan dan menguasai yang namanya kapan berkata tidak, kapan berkata belum, kapan berkata ya, kapan berkata jangan, dan kapan berkata oke. Wah, itu keren ya. Kalau Anda tahu itu, Anda akan mendapati dinamika yang lebih luas. Oke, masih bersama dengan saya dengan batu giok kristal legendaris Cintamani yang adalah Magillus Anticius, serta perjalanan kodek dan rahasia medis yang akan menyia-nyiakan waktumu, uangmu, dan juga membuatmu kecewa karena tidak hanya mereka menyembunyikan, tetapi mereka menjadikan dirimu sebagai korban yang harus masuk di sini dan menyerahkan apa yang kau lakukan, kau simpan tanpa memberi jawaban, dan ujungnya engkau tidak diterima juga. Kembalikan saja jasadnya,
Jasadmu berguna dalam penyakitmu agar nanti diurai untuk mengejar anak cucumu, tetangga-tetanggamu dalam generasi yang muda karena kebebalan yang kau wariskan pada mereka. Masih bersama dengan saya dalam algoritma dan akal sehat dalam kodek waktu. Wah, keren banget. Di Bali jangan lupa beli kalungnya, dan wah, ini tunggu sertifikatnya baru kita bicara merubah darah dengan biaya yang murah. Atau Anda pilih masuk rumah sakit, bayarlah asuransi dari sekarang.